kasus yang menjadi viral, yaitu Saudara Amarzoni. Sebelum saya menyampaikan, saya mengucapkan terima kasih kepada kehadiran Bapak Kasibidum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, kemudian Bapak Kapolsek Cempaka Putih, dan sebelah kiri saya terima kasih Pak Kalapas Narkotika Jakarta, kemudian di ujung ada Pak Kalapas Salemba. Perkenalkan, saya Wahyu Trotomo, Kepala Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta Pusat, ingin menjelaskan terkait berita viral terkait Amarzoni. Perlu Bapak Ibu ketahui, rekan-rekan media ketahui, disclaimer yang saya sampaikan bahwa pada tanggal 3 Januari tahun 2025, saat itu saya belum dilantik dan belum menjabat sebagai Kepala Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta Pusat. Jadi pada tanggal 3 Januari tersebut, peristiwa itu terjadi berdasarkan hasil penemuan dari petugas kami atas nama Saudara HG yang berhasil menemukan narkoba, barang narkoba yang diduga narkoba saat itu kepada warga binaan kami atas nama inisial AS. Kemudian dari situ hasil temuan itu kemudian dilaporkan kepada Kepala Pengamanan Rutan, yaitu juga PLH. Kemudian dari PLH, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, segera melaporkan kejadian itu kepada pihak Polsek Cempaka Putih. Dan pihak Polsek Cempaka Putih setelah mendapatkan atau menerima laporan kami segera mendatangi Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat. Dan saat itu juga kami segera melakukan laporan dan serah terima barang bukti yang berupa barang yang diduga narkotika. Nah, setelah itu pihak Polsek Cempaka Putih lah yang melakukan proses pemeriksaan lebih lanjut. Dan selama proses pemeriksaan lebih lanjut, saya mengikuti karena tanggal 20 Januari tahun 2025 saya baru dilantik dan menjabat sebagai Kepala Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta Pusat. Jadi saya mengikuti proses pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Polsek Cempaka Putih. Pada prinsipnya kami selama proses pemeriksaan berlangsung, kami bersikap kooperatif dan transparan kepada pihak penyidik dari Polsek Cempaka Putih. Apa saja yang dibutuhkan, baik itu saksi atau data-data, kami serahkan sepenuhnya kepada pihak penyidik dari Polsek Cempaka Putih. Dan setelah itu barulah Polsek Cempaka Putih yang akan meneruskan proses pemeriksaan dan kemarinlah ada pelimpahan tahap 2 dari pihak Polsek Cempaka Putih kepada pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa munculnya kejadian ini atau peristiwa ini merupakan inisiatif dan komitmen dari petugas Rumah Tahanan Kelas 1 Jakarta Pusat dalam rangka melakukan pemberantasan narkoba. Jadi ini bentuk komitmen kami dalam rangka pemberantasan narkoba. Jadi kami tetap bersinergi dengan pihak-pihak yang terkait, dan pada kesempatan kali ini kami berkomitmen dan bekerjasama dengan pihak Polsek Cempaka Putih. Dan pada kesempatan kali ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Polsek Cempaka Putih dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat karena telah menindaklanjuti laporan yang telah kami buat. Jadi itulah bentuk sinergitas kami. Tidak ada yang kami tutup-tutupi dan kami transparan tentang pemberantasan narkoba. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian rekan-rekan media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
kasih. Dari? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya menjawab terlebih dahulu terkait tadi siapa yang mengendus pertama kali. Jadi begini, pasca terjadinya pelarian 11 orang, pasca pelarian yang 7 orang di Rutan kelas 1 Jakarta Pusat itu, saat itu ada langkah-langkah progresif yang dilakukan oleh Rumah Tahanan kelas 1 Jakarta Pusat. Dan saat itu yang menjabat adalah PLH Karutan, karena Karutan yang definitif belum ada, dan melakukan langkah-langkah progresif seperti apa? Seperti penurunan jumlah hunian, di mana saat itu jumlah hunian di Rutan kelas 1 Jakarta Pusat mengalami overcrowded akibat overcapacity. Jadi dari 3.500 diupayakan untuk dikurangi saat itu menjadi di bawah angka 2.000. Saat itulah langkah-langkah progresif seperti pemindahan narapidana, kemudian pembongkaran dak, ada namanya dak di kamar itu. Karena memang overkapasitas, jadi ada penambahan tempat tidur. Nah, selama proses itu berlangsung, ada juga razia yang sifatnya insidentil. Sambil berjalannya untuk upaya itu, ada juga razia insidentil. Nah, saat melakukan razia insidentil tersebut, petugas kami yang atas nama HG mengindikasi ada gerak-gerik mencurigakan pada tersangka atas nama AS. Nah, kemudian petugas kami mendekati, kemudian melakukan penggeledahan. Seperti SOP seperti itu, kita geledah dulu badannya, dan alhamdulillah diketemukan narkoba tersebut. Nah, setelah diketemukan, kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah diketahui dan dilaporkan oleh KPR, disepakati langsung untuk dilaporkan seketika kepada Polsek Cempaka Putih agar ditindaklanjuti secara hukum. Demikian keterangan dari kami. Silakan. Baik, pertanyaan tadi sebenarnya gini ya, kita lagi konsentrasi untuk menyusun surat dakwaan dan untuk melimpahkan segera perkara ke PN Jakarta Pusat untuk diperiksa dan diadili. Itu konsen kami yang pertama. Yang kedua tentang tadi pertanyaan tentang masalah apakah tuntutan nanti akan maksimal, kita lihat nanti fakta-fakta di persidangan. Karena memang kita juga akan mempertimbangkan faktor-faktor untuk memperberat dan memperingan suatu tuntutan. Nah, tadi diutarakan bahwa ini sudah pernah diproses sebelumnya, residif itu merupakan faktor untuk memberat. Tetapi apakah ini maksimal, kita melihat nanti fakta-fakta di persidangan. Seperti itu. Pertanyaan ditujukan kepada baik, izin untuk menjawab hal tersebut. Tentunya untuk hasil pemeriksaan saya tidak bisa menjelaskan, tidak punya kewenangan tentang itu. Mungkin saya minta bantuan Pak Kapolsek untuk menjelaskan.